Kemudian lari-lari sedikit. Ayo anak-anak, kita mau beribadah. Kita lupa. Ya, lupa ya. Yuk kita ibadah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kami dalam ibadah Sekolah Minggu Online PAR GPI Papua Jenjang Anak Kecil. Nah adik-adik, saat ini adik-adik ditemani oleh Bunda Feby dan juga ditemani oleh adik-adik kita. Silakan adik-adik, perkenalkan nama. Hai, nama saya Ana. Hai, nama saya Sofia. Hai, nama saya Tessa. Hai, nama saya Juvelin. Oh iya, kita kan akan ditemani oleh Bunda Uli. Yuk kita panggil Bunda Uli. Bunda Uli. Iya, selamat pagi anak-anak. Shalom. Baik adik-adik, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah saja, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Nah adik-adik, Bunda mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan suatu pujian yang mengatakan, ayo ke sekolah minggu. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan doa dan doa ini akan dibawakan oleh teman kita, Ana. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, masih semangat? Bunda mengajak kita semua untuk menyanyi dengan suatu pujian yang mengatakan melihat. Lihat, ku berdiri dan mengetuk pintu. Lihat.
adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dengan suatu pujian yang mengatakan Alkitab. Teman-teman yang di rumah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya, amin. Teman-teman yang di rumah, pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Shafat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Baik adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan yang terdapat di mana adik-adik? Saya Bunda, dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Ya, betul. Yang bercerita tentang Elisa yang dipanggil menjadi seorang nabi. Nah, bagaimana Elisa dipanggil menjadi seorang nabi? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan mengutus Nabi Elia untuk bertemu dengan Elisa untuk mengurapinya menjadi seorang nabi. Nah, ketika Nabi Elia berjumpa dengan Elisa, itu dia sedang bekerja. Jadi pada saat dia belum dipanggil untuk menjadi seorang nabi, dia bekerja sebagai seorang petani. Nah, pada saat itu ketika dia bertemu, dia melemparkan jubah kepada Elisa sebagai tanda bahwa Elisa dipanggil menjadi seorang nabi. Nah, Elisa ini ketika dia tahu bahwa dia dipanggil menjadi seorang nabi untuk melayani Tuhan, dia tidak bersungguh-sungguh, tapi dia langsung bersedia. Buktinya dia meninggalkan dia punya pekerjaan sebagai petani, kemudian dia mengikuti Nabi Elia menjadi seorang nabi. Dia minta izin kepada Nabi Elia,
untuk pergi ke rumahnya dan berpamitan pada orang tuanya. Nah, adik-adik, Elisa dia sangat menghormati orang tuanya. Dia mau minta pamit pada orang tuanya. Nah, adik, setelah itu Elisa dia bertemu dengan papa mamanya dan berpamitan. Setelah dia berpamitan, ada juga dia berpamitan dengan teman-temannya. Dia mengadakan perpisahan dengan teman-temannya. Nah, setelah dia berpamitan dengan orang tuanya, dia berpamitan dengan teman-temannya, akhirnya dia bersiap-siap untuk melayani Tuhan bersama dengan Nabi Elia. Demikian cerita tentang Nabi Elisa yang dipanggil menjadi seorang nabi. Sekarang Bunda mau tanya adik-adik. Namun sebelumnya mungkin adik-adik ada yang mau bertanya, silakan. Bunda, saya mau bertanya, siapakah itu nabi? Ya. Nabi adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekarang Bunda mau tanya tadi, siapakah yang diceritakan dalam firman Tuhan tadi? Siapa yang tahu? Siapa tadi? Elisa. Nabi Elisa. Kemudian siapa yang ditugaskan untuk mengurapi Elisa? Ya. Kemudian apakah Elisa mau bersedia untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang nabi? Saya Bunda bersedia. Dia bersedia. Jadi dari cerita tentang Nabi Elisa ini, apa yang menjadi teladan dari kita? Ada yang tahu? Saya Bunda rajin bekerja. Ada lagi? Siap untuk melayani Tuhan. Ada lagi yang mau jawab? Ada rajin berdoa. Baik, adik-adik yang ada di rumah dan adik-adik yang ada di studio, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar di saat ini sungguh luar biasa tentang Nabi Elisa. Nabi Elisa dia mau melayani Tuhan. Dia meninggalkan semua pekerjaannya, semua orang tuanya, semua yang dia miliki untuk melayani Tuhan. Nah, baik adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita masih kecil, kita juga dipanggil Tuhan untuk melayani. Contohnya dalam Keluaran 20, dalam 10 hukum kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu supaya umur panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, jadi kalau kita sudah menghormati orang tua, kita sudah taat kepada orang tua, nantinya kita akan ada berkat Tuhan yang kita terima berupa umur panjang, sejahtera dalam Amsal dikatakan bahwa kita akan sejahtera. Nah, adik-adik, kalau kita sudah melakukan itu semua, maka kita akan menjadi anak yang sukses. Amin. Adik-adik, masih semangat? Bunda mengajak kita semua untuk sekali lagi menyanyi dalam suatu pujian yang mengatakan, kerja buat Tuhan. Ayo kerja
Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syukur. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Kami sudah memuji nama-Mu, mendengar cerita dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dan bertumbuh di dalam hati anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu GPI Papua, jenjang anak kecil dimanapun berada, teristimewa yang ada di rumah pada saat ini. Kiranya Engkau berkati mereka, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Engkau berikan mereka sukacita walaupun mereka masih beraktivitas dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua daripada anak-anak kami. Kiranya Engkau berkati papa dan mama, berkati usaha dan pekerjaan mereka, berikan mereka kesehatan, dan kiranya Engkau selalu melindungi mereka. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat kakak-kakak pengasuh dan bunda-bunda pengasuh se-GPI Papua. Kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi mereka, biarlah mereka tetap setia melayani-Mu. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir doa ini kami mohon berkat-Mu. Kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu online GPI Papua, jenjang anak kecil. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.